Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitria Nuranisa dengan NIM 2214134. Saya dari kelas 4A Ekonomi Syariah. Saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan berjudul Analisis Jumlah Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan SMP dan pengeluaran per kapita terhadap Angkatan Kerja di Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, pekerja informal memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian, terutama di daerah-daerah dengan tingkat formalitas tenaga kerja yang rendah seperti Nusa Tenggara Timur. Sektor informal mencakup berbagai jenis pekerjaan yang seringkali tidak tercatat secara resmi dan tidak diatur oleh pemerintah. Di NTT, sektor ini menjadi penopang utama bagi banyak keluarga, memberikan pendidikan atau memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, terdapat disparitas atau mencolok dalam pendapatan pekerja. Nah, informal juga berdasarkan tingkat pendidikan yang mereka tamatkan, pendidikan memainkan peran krusial dalam menentukan jenis pekerjaan yang dapat diakses oleh individu serta potensi pendapatan mereka. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah rata-rata pendapatan bersih bulanan pekerja informal di NTT berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Nah, khususnya mereka hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah pertama yaitu SMP. Nah, selain itu, pengeluaran per kapita juga menjadi variabel penting yang harus diperhatikan. Nah, pengeluaran per kapita merupakan indikator yang dapat memberikan gambar tentang tingkat kesejahteraan dan standar hidup masyarakat. Nah, dengan memahami hubungan antara pengeluaran per kapita dan angkatan kerja, kita dapat mengevaluasi sejauh mana pendapatan yang diperoleh pekerja informal mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, dari tinjauan pustaka ini terdapat penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini dari jurnal Mukhtar Reddy Susila pada hasil analisa dan pembahasannya itu diperoleh analisis deskriptif dan inferensi yang sudah memenuhi asumsi yang disyaratkan. Nah, berdasarkan hasil analisa didapatkan kesimpulan bahwa PDRB per kapita berpengaruh signifikan dalam memiliki arah yang positif terhadap pendapatan pajak daerah provinsi. Hasil serupa berlaku juga untuk jumlah tenaga kerja. Nah, jumlah tenaga kerja juga berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap pendapatan pajak dan pendapatan pajak daerah provinsi. Nah, sehingga kenaikan PDRB per kapita maupun jumlah tenaga kerja dapat menaikkan pendapatan pajak daerah provinsi. Nah, adapun saran bagi pemerintah berdasarkan hasil analisa dan penelitian ini, yaitu pemerintah pusat harus memperhatikan pemerataan pembangunan perekonomian. Nah, selain itu penerimaan pajak yang tinggi masih didominasi provinsi yang berada di Pulau Jawa. Nah, adapun syarat selanjutnya untuk pemerintah yaitu agar mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk. Nah, karena dengan adanya lapangan kerja tersebut dapat menambah PDRB per kapita dan jumlah angkatan kerja. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan metode analisis regresi linier berganda yang dihitung menggunakan Excel. Nah, analisis regresi linier berganda ini merupakan analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang berisi jumlah rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP dan pengeluaran per kapita terhadap angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Nah, selanjutnya yaitu ada uji asumsi. Nah, yang pertama itu ada normalitas. Nah, interpretasinya yaitu berdasarkan interpretasi uji asumsi klasik normalitas di atas dapat disimpulkan bahwa terdistribusi secara normal. Nah, hal ini berarti bahwa asumsi normalitas dalam model regresi linear terpenuhi. Nah, selain itu pada grafik normalitas juga berbentuk gunung atau melengkung. Nah, yang kedua yaitu linearitas. Nah, berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa plot masing-masing variabel menyebar dan tidak membentuk pola yang jelas sehingga uji asumsi klasik linearitas di atas terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga. Nah, ada heterodoksitas. Nah, berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa data terdapat heterodoksitas. Hal ini dapat dilihat dari pola penyebaran titik-titik residual pada scatter plot. Nah, pada scatter plot ini normal. Nah, titik-titik residual akan tersebar secara acak di garis 0. Namun, pada gambar di atas, titik-titik residual menunjukkan pola penyebaran yang tidak acak. Nah, titik-titik residual pada sisi kiri grafik lebih rapat dan terkonsentrasi dibandingkan dengan titik-titik residual pada sisi kanan grafik. Nah, pola penyebaran ini menunjukkan bahwa varians residual konstan pada semua nilai variabel independen. Nah, hal ini merupakan ciri khas heterodasitas.
Selanjutnya yang keempat yaitu ada autokorelasi. Nah, berdasarkan gambar terlihat bahwa data terdapat autokorelasi. Nah, hal ini dapat dilihat dari pola penyebaran titik-titik residual pada scatter plot. Nah, pada scatter plot yang normal, titik-titik residual akan tersebar secara acak di sekitar garis 0. Namun pada gambar di atas, titik-titik residual menunjukkan pola penyebaran yang tidak acak. Nah, titik-titik residual pada sisi kiri lebih rapat dan terkonsentrasi dibandingkan dengan titik-titik residual pada sisi kanan grafik. Nah, pola penyebaran ini menunjukkan bahwa varians residual konstan pada semua nilai variabel independen. Nah, hal ini merupakan ciri khas autokorelasi. Nah, yang terakhir yaitu ada multikolinearitas. Nah, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi antara rata-rata pendapatan dan pengeluaran per kapita sebesar 0,526. Nah, hal ini menyebabkan tidak adanya multikolinearitas karena 0,526 kurang dari 0,70. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ada global test. Nah, F tabel di sini 5,93 dan numeratornya 2 dan denominatornya 22 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 19. Nah, F hitungnya F sama dengan SSR per K dibagi SSE dalam kurung N dikurang K ditambah 1. Nah, dengan hasil F sama dengan 11999 dibagi 3 kemudian dibagi 5809. Nah, dalam kurung 22 ditambah 1. Dengan hasil 1,9622. Nah, selanjutnya ada tes individual. Nah, yang pertama itu ada T tabel. Nah, signifikannya itu 0,5 dalam kurung 0,025. Nah, DF-nya 22 dikurang 2 ditambah 1. Nah, sama dengan 19. Sedangkan T hitungnya itu, untuk mencari T hitung itu, T sama dengan koefisien regresi dikurangi 0 dibagi standar deviasi. Nah, yang pertama ada rata-rata pendapatan sama dengan min 0,0384 dikurang 0 dibagi 0,0389 dengan hasil 0,9631. Selanjutnya ada rata-rata per kapita. T sama dengan 16,689 dikurang 0 dibagi 8,525 dengan hasil 1,9788. Nah, berdasarkan perhitungan di atas diketahui T hitung rata-rata pendapatan dengan hasil min 0,9631 dan T hitung pengeluaran 1,9788. Nah, dari variabel rata-rata pendapatan lebih besar dari nilai T tabel, yaitu min 2,093 sehingga variabel rata-rata pendapatan bahwa H0 diterima dan menolak H1, artinya rata-rata pendapatan dan pengeluaran per kapita digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Nah, sedangkan T hitung dari variabel pengeluaran per kapita lebih kecil dari T tabel dengan nilai 2,093. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian ini yaitu pendapatan bersih bulanan maupun pengeluaran per kapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023. Nah, temuan ini memberikan wawasan yang penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja informal dan memperkuat pendidikan di wilayah tersebut tanpa mengandalkan peningkatan pendapatan atau pengeluaran per kapita. Mungkin sekian dari penjelasan atau presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.